Perhatikan gambar di samping. Huruf dhammatain ya, salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf mim huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita lihat gambar di samping. Huruf ra termasuk. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 warna biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu, saudara semuanya agar dapat segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian bisa dapat segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, yang insya Allah akan sangat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita terapkan dalam membaca Al-Quran, maka bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, semoga secepatnya bisa segera lancar. Kemudian senantiasa kami selalu menyampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajarannya dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat, seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Agar supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini tidak merasa ketinggalan seperti itu. Kami khawatirnya nanti merasa ketinggalan malah tidak jadi dalam belajar mengaji Al-Qurannya. Maka di sini kami tekankan bahwasanya ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat, seperti itu. Selanjutnya di sini kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya yang menonton video ini semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 275. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga video pembelajaran yang kami buat ini bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Jadi harapan kami, walaupun kita belajarnya itu pelan-pelan, sedikit-sedikit saja, yang terpenting bagi kami walaupun sedikit, tapi dapat langsung bisa dipahami tajwidnya, dapat langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, seperti itu. Toh kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit juga. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 275 ini. Pada bagian yang ketiga, kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu kami selalu menyarankan bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya, hendaknya bacalah terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 275 tadi secara full. Karena kami di sini juga telah membacanya secara full seperti itu. Kemudian karena ini yang akan kita pelajari, maka kita akan baca dari sini sampai sini. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami selalu sampaikan di awal yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, sehingga nanti ketika kami jelaskan tajwidnya semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung paham dengan penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau nanti kami katakan harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Yang kedua nih, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini, faman ja, ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Ini huruf nun, ini tanda sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau saudara pernah belajar ngaji misalnya, dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, maksudnya huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya tuh sama saja maksudnya. Nah, supaya tidak bingung seperti itu. Ini nun sukun. Nah, namun sebelum itu perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Perhatikan tuh yang nomor 1, baris 2, tapi dia letaknya di atas huruf. Itu namanya fathah tain. Yang nomor 2, baris 2 di bawah huruf kasrotain, dan yang nomor 3 itu dommatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf non sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin, maka kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya tuh bertemu dengan huruf apa. Setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, harus kita ketahui hurufnya, maka akan terjadi suatu hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Nah, ini nun sukun. Pokoknya setiap bertemu nun sukun kita perhatikan setelah nun sukun ini huruf apa. Nah, ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf jim. Tadi kan sudah kami katakan kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti yang di sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun sukun. Huruf setelahnya mana? Berarti yang di sebelah kiri huruf nun. Mana dia? Ini huruf jim. Nun sukun setelahnya huruf jim atau nun sukun bertemu dengan huruf jim. Huruf jim ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan gambar di samping. Huruf jim itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi apabila ada nun sukun atau salah satu harokat tanwin, jika bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf jim dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena dia makharijul huruf nun dengan huruf jim ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Nah, maka dikatakan awsat, di tengah-tengah. Sehingganya
cara membacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Sehingga kita baca faman ja. Kemudian yang disamarkan tuh bunyi nun sukunnya nih dibaca samar, jangan dibaca faman, dibaca nunnya tuh dibaca n-nya tuh dibaca sempurna faman, begitu jangan, tapi disamarkan bunyi nun sukunnya. Kemudian didengungkan, karena dia didengungkan maka suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Faman ja, seperti itu. Panjangnya gunnah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya 2 harokat, seperti itu. Faman ja. Kemudian ja dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam perhatikan. Sekarang fokus dulu ke media gambarnya. Di situ di rumus 3 warna hitam, di situ kan ada alif tuh, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada baris 1 di atas huruf harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan? Nah, di rumus 3 yang warna hitam tuh. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya tuh di situ letaknya huruf yang kita baca panjang seperti itu. Nah, sekarang perhatikan tanda kursor kami ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada alif, ini alif nih. Yang tiang ke atas nih alif nih. Ini alif nih. Nah, cuman di sini alifnya itu disambung dengan huruf jim. Tapi yang menjadi titik perhatian kita itu bukan sambung menyambungnya, karena nanti ada juga alif yang tidak disambung begitu. Intinya itu ada alif. Kalau ada alif sebelumnya ada ini harokat fathah nih, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Ini baris 1 di atas huruf tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah. Pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata, atau mungkin saudara juga pernah dengar penjelasan dalam satu kalimat gitu. Nah, itu maksudnya sama saja. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka dia berubah nama menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu wajib dibaca panjangnya itu minimalnya 4 harokat. Dia panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Tapi minimalnya tuh dibaca dengan 4 harokat atau 5 harokat. Tidak boleh dibaca 2 harokat kalau mad wajib. Jadi wajib dibaca minimal 4 harokat atau 5 harokat. 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Faman ja'ahu atau 5 harokat misalnya. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Kemudian di sini hu dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Kenapa kok hu dibaca panjang? Nah, ini tanda panjangnya nih. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini. Harokat dhammah terbalik. Harokat dhammah terbalik. Harokat dhammah atau tanda baca dhammah itu kan bentuknya seperti ini, tanda baca dhammah. Tapi kalau tanda baca dhammah terbalik seperti ini, huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sugro. Karena ada huruf ha dhamir, bisa hi bisa hu, cuman di sini yang kita temui hu. Maksudnya itu bisa kasroh, bisa dhammah, cuman di sini yang kita temui dhammah. Huruf ha dhamir, kemudian dia diapit dua huruf hidup nih. Nah, diapit 2 huruf yang berharokat nih. Nah, maka ini menjadi mad silah qasirah atau mad silah sugro, panjangnya 2 harokat. Mau, di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Perhatikan gambar di samping, huruf lin ada 2. Perhatikan yang di nomor 1 tuh. Nah, di media gambar tuh yang di nomor 1 ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka dia huruf lin. Nah, perhatikan di sini tanda panah kami ini.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Sehingga kita baca lunak, ya, kita baca lembut, kita baca mau'izatum, seperti itu. Kemudian di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf mim. Tadi di awal sudah kami ingatkan, kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu nun sukun atau salah satu daripada harokat tanwin atau tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Terjadi hukum tajwid, jadi nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa, begitu. Ini tanwin, nah, tadi apa namanya nih? Dhammatain, tadi itu ada di nomor 3, di penjelasan yang telah kami sampaikan di awal tadi. Dhammatain, ya, salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf mim huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Sehingga cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah atau dengungan. Apa yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya ini masuk ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Kita baca mau'izatum, izatum. Jangan dibaca izatun, tapi dibaca izatum. Jangan dibaca izatun, jangan. Tapi dia masuk melebur ke huruf mim. Kemudian kita gunnahkan, kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mau'izatum, kita gunnahkan. Mir rabbihi. Kemudian di sini ada huruf non sukun bertemu dengan huruf ro. Nah nih, perhatikan lagi huruf ro ini huruf apa? Kita lihat gambar di samping. Huruf ro termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Huruf-hurufnya itu, huruf-huruf yang telah kami sampaikan itu, supaya saudara mempercepat saudara dalam memahami hukum tajwidnya itu, huruf-hurufnya itu dihafal ya saudara, pelan-pelan dihafal. Huruf ro termasuk huruf idgham bila gunnah. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping, hukumnya idgham bila gunnah. Kalau huruf idgham bila gunnah, kalau idgham bila gunnah, cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak disertai dengan dengungan. Jadi bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf ro. Kita baca mir, jangan dibaca min rabbihi, jangan, tapi dibaca mir, melebur masuk ke huruf ro. Kemudian dia dibaca pendek karena dia tidak didengungkan. Jadi baca pendek saja. Mir rabbihi, seperti itu. Jangan dibaca mir, jangan dipanjangkan kayak gitu, jangan. Baca pendek saja. Mir rabbihi, seperti itu. Kemudian huruf ro memiliki harokat fathah. Huruf ro yang memiliki harokat fathah, maka huruf ro dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Mir rabbihi, mir rabbihi, mir rabbihi, seperti itu. Kemudian hi dibaca panjang. Ini juga namanya adalah mad silah qasirah lagi. Tadi sudah detail kami jelaskan di awal tadi ya. Apa tanda panjangnya? Kenapa kok hi dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang di bawah huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda seperti ini. Ada tanda kasroh berdiri. Harokat kasrah atau tanda baca kasrah itu kan bentuknya dia baris satu miring di bawah huruf. Tapi kalau harokat kasroh itu bentuknya dia berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga hi dibaca panjang. Ini mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Mad silah qasirah itu nanti dia ada 2 tuh, ada mad silah qasirah dan ada mad silah tawilah. Jadi kalau mad silah itu kalau misalkan kita wasolkan baru dibaca panjang.
Tapi kalau misalkan kita berhenti tepat di mad silah qasirah, maka dia tidak dibaca panjang, maka gugur tanda panjangnya. Misalnya kita berhenti tepat di huruf H, kita baca mir rabbih. Nah, kita baca kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf H, kita wasolkan mir rabbihi, ya, baru berfungsi tanda panjangnya. Kalau mad silah tuh kayak gitu. Baik itu mad silah qasirah maupun mad silah tawilah, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Harusnya ini saudara sudah bisa tahu apa hukum tajwidnya. Jika tadi huruf-hurufnya telah saudara hafal begitu. Huruf ta ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki akrob. Kenapa dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan akrob. Cara membacanya, bunyi nun sukunnya disamarkan kemudian didengkan. Fantaha dibaca seperti itu. Fantaha di bagian fannya kita tahan, kita panjangkan sejenak karena dia digunakan. Fantaha, ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri, ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah kan dia baris satu miring di atas huruf, seperti ini kan, seperti ini nih. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya nanti berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fantaha falahu, hu dibaca panjang. Mana tanda panjangnya ini? Nah, dhammah terbalik, hu dibaca panjang. Ini huruf ha dhamir dibaca panjang. Jadi ini namanya apa? Mad silah qasirah. Mad silah qasirah lagi. Panjangnya 2 harokat. Kalau untuk awal-awal ya saudara, supaya lebih memudahkan saudara dalam belajar tajwid, untuk nama-nama madnya itu kalau untuk awal-awal nian dalam belajar, untuk nama-nama madnya itu belakangan saja, menghafal nama-nama madnya itu belakangan saja juga tidak apa-apa. Kalau untuk awal-awal itu yang terpenting Bapak dan Ibu saudara semuanya tahu ini tanda panjang, kemudian ini panjangnya segini, ini panjangnya segini, tahu begitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa, seperti itu. Untuk mempermudah saudara dalam belajar saja, seperti itu. Falahu, ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna hitam. Harusnya saudara sudah bisa tahu kenapa kok ma dibaca panjang. Apa tanda panjangnya ma ini, begitu ya. Ya, ma dibaca panjang seperti rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Ini alif. Sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma salaf. Kemudian ini kalau kita berwaqaf ya, kalau kita berhenti ya mengakhiri bacaan di huruf fa, kita baca salaf. Jangan dibaca ma salafa, jangan, tapi dibaca salaf seperti itu. Huruf fa-nya itu kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa begitu? Jadi kaedahnya itu kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan seperti itu. Ini kita membaca Al-Quran berhenti tepat di huruf fa. Tadi apa peraturannya? Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf fa. Huruf fa tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, sehingga kita baca salaf seperti itu. Kemudian huruf fa itu dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kalau mengucapkan huruf fa, maka harus ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu. Jangan dibaca pa, pi, pu, jangan. Tapi harus ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa. Maka ini kita baca salaf seperti itu. Karena huruf fa salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam.
Ini bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berhenti dulu kita. Ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Karena itu dia lebih utama, seperti itu. Kemudian wa amruhu, mim sukun bertemu dengan huruf ro. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu, hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Baca keterangannya. Jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun. Huruf mim tanda sukun nih. Huruf mim sukun. Huruf mim sukunnya bertemu dengan huruf apa di sini? Huruf ro. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Jadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Kalau ada mim sukun, kami ulang, kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf ro, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Sehingganya dibaca jelas dan tak berdengung. Jadi baca pendek saja. Wa amruhu. Huruf ro kalau memiliki harokat dhammah, tadi di atas harokat fathah, ini di bawah harokat dhammah, maka huruf ro juga dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebal kan huruf ro-nya. Wa amruhu, wa amruhu. Kemudian hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah tawilah. Kalau di atas tadi mad silah qasirah, kalau ini mad silah tawilah. Nah, karena ini ada huruf haddomir ya yang dibaca panjang karena dia hurufnya itu diapit di antara 2 huruf yang berharokatnya, di antara 2 huruf yang hidup nih. Nah, ini harf 2 di antara 2 huruf yang berharokat. Nah, kemudian kenapa kok ini bisa menjadi mad silah tawilah ya atau mad silah kubra? Sedangkan tadi di atas itu mad silah qasirah, tapi ini kok ini mad silah tawilah karena di sininya ini ada hamzah. Maka ini menjadi mad silah tawilah. Kalau kayak di atas ini tadi kan ya di sininya nih. Bukan huruf hamzah kan? Nah, ini nih. Nih, hu ini juga nih. Bukan huruf hamzah kan? Ini nih kayak gini nih. Ini kan di sininya nih bukan huruf hamzah. Tapi kalau ini di sininya nih, huruf hamzah nih, maka dia menjadi mad silah tawilah. Panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Wa amruhu ilallah. Nah, mungkin nanti saudara yang masih belum tahu bertanya-tanya, mana huruf hamzahnya mana? Kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Perlu untuk diingat. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, memiliki harokat, memiliki baris, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Kami ulang. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf hamzah, bukan huruf alif, mohon maaf. Bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ini alif nih, ada tanda bacanya nih. Huruf hamzah. Bukan huruf alif, bukan. Kemudian di sini ilallah. Di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita mengaji Al-Qur'an, apabila bertemu dengan lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat fathah. Nah, ini harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Jadi huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalah nih, itu dibaca tabkhim huruf lam jalalahnya. Kita baca ilallah. Jangan dibaca ilallah, jangan, tapi ditebalkan ilallah seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk harokat. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini, harokat fathah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini, nih harokat dhammah nih. Misalnya kita membaca Al-Qur'an, bertemu lafaz Allah. Kemudian di sininya nih sebelum lafaz Allah ada harokat dhammah, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal seperti itu. Cuman di sini yang kita temui ini harokat fathah, lafaz Allah dibaca tebal. Ilallah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf lam.
Perhatikan media gambar di samping. Apabila kita membaca Al-Quran, jika bertemu dengan huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam di sini yang di tengah nih. Karena huruf lam ini huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lam yang di sininya nih, ini tidak ada tanda bacanya kan? Nah, tidak ada tanda bacanya huruf lam yang ini nih. Dibaca idgham. Jadi dari la langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Ilallah. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya mana? Nah, di sini tidak kami tampilkan lagi media gambarnya karena saudara pasti sudah tahu. Tadi di atas sudah kami jelaskan. Mana tanda panjangnya? Ini. Karena di atas lafaz Allah ada harokat fathah berdiri, ada alif kecil seperti ini. Maka lafaz Allahnya dibaca panjang. Kemudian ini namanya adalah mad arid li sukun. Kalau di atas ini tadi mad tabi'i, kalau ini menjadi mad arid li sukun. Kenapa begitu? Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya ini. Ilallah. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini. Dengan huruf yang kita sukunkan, dengan huruf yang kita matikan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya itu kalau kita membaca Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya dari atas sampai bawah harus kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya harus kita baca 4 harokat. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Kemudian huruf yang kita sukunkan mana? Ya ini huruf H. Ini kan kita baca ilallah. Jangan dibaca ilallahi, jangan. Nah, kenapa kok huruf H-nya disukunkan? Nah, sama dengan di atas tadi kaidahnya. Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Tadi di atas, di sini tadi sudah kami jelaskan maksudnya. Sekarang mari sama-sama kita baca sekali lagi dari awal dengan pelan-pelan untuk melatih. Semoga saudara yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Faman ja'ahu mau'izhatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Kami senantiasa mendoakan semoga yang belajar di channel ini, semoga Allah berikan kemudahan dalam memahaminya, keistiqomahan dalam belajarnya, sehingga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahaminya, yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.